Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqda Purata Aini dari Informatika B 2018. Di sini saya akan membuat review tentang dua framework PHP, yaitu CodeIgniter dan Laravel, yang kita tahu bahwa itu sudah sangat terkenal di kalangan programmer. Jadi langsung saja, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi setelah kita menginstalasi dan meletakkannya pada direktori htdocs, kemudian kita mengaktifkan XAMPP, kemudian Apache dan MySQL-nya. Lalu kita buka localhost-nya. Cara membuka localhost-nya yaitu ketik di alamatnya localhost slice nama project kalian yang kalian taruh di htdocs itu. Nama project saya kan CI login namanya. Jadi kita ketik di sini CI-login slice public slice. Kenapa saya taruh public di sini? Karena ini akan mengarahkan langsung ke template home login yang sudah saya masukkan ke dalam CodeIgniter, ke dalam controller dari framework CodeIgniter. Langsung enter. Nah, beginilah tampilan dari template home login yang saya letakkan pada controller di framework CodeIgniter. Nah, jadi cara saya meletakkannya yaitu ini tuh menurut saya framework PHP CodeIgniter ini sangat beginner friendly. Maksudnya bagi para pemula, framework CodeIgniter ini sangat cocok karena basic-basicnya tuh sangat mudah dipahami, dan dia juga menggunakan MVC, model, controller, kemudian view. Nah, jadi caranya begini. Saya meletakkan setelah mendownload template form loginnya, saya meletakkan misalnya kayak folder CSS, JS, font, image dan sebagainya itu di directory di dalam CodeIgniter yang namanya public. Nah, di sini dia CSS, fonts, image, JS vendor, ini semua milik template login yang ini. Nah, kemudian setelah saya meletakkan di sini, saya membuat login. Saya membuat file PHP baru dengan nama login. Nah, file PHP dengan nama login ini dari indeks yang ada di templates-nya ya, kopas gitu. Nah, di sini setelah kita save, ini tidak akan keluar seperti di sini, seperti yang ini. Tapi nah, cara supaya dia keluar seperti itu, kita harus kita mengatur di controllersnya, yaitu di home PHP. Home PHP-nya yaitu di sini. Nah, jadi di sini public function index. Awalnya di sini di dalam login ini dia namanya welcome message. Nah, welcome message itu ada di view. Welcome message-nya itu ada di dalam app
di view. Nah, kemudian saya menggantinya dengan login. Di sini saya menggantinya dengan login, dan jadilah seperti ini. Setelah kita save, jadilah dia seperti ini. Ini hanya gambaran secara awal, hanya untuk pemula yang benar-benar baru memulai di CodeIgniter. Nah, jadi CodeIgniter ini emang betul-betul, yang pertama, dia itu ringan, tidak seperti Laravel ya. Dia itu extremely lightweight, maksudnya ringan, dan sistem utamanya itu hanya membutuhkan beberapa library yang kecil. Jadi ini filenya, ukuran filenya seperti bisa kita lihat ya di properties, dia ukurannya cuma 10 MB, 9 MB, jadi itu sangat kecil, dan itu yang membuat CodeIgniter ini sangat-sangat bagus, maksudnya dia sangat ringan. Kemudian ada juga security dan cross-site scripting filtering. Maksudnya itu merupakan salah satu jenis serangan injeksi kode. Seperti CodeIgniter tuh, maksudnya CodeIgniter tuh menyediakan filtering untuk mengatasi cross-site scripting atau XSS untuk keamanan aplikasi dari aplikasi apapun yang kalian akan buat nanti di framework ini. Nah, kemudian dia juga punya template engine kelasnya sendiri, walaupun sederhana tapi dia sudah sangat bagus, dan sintaks yang biasa digunakan itu lebih mudah dipelajari daripada mempelajari dasar dari PHP natif. Kemudian ada library gambarnya juga. Di sini ada library gambar ya. Ada library gambar, ada menyediakan kelas email dan flexible routing. Kemudian dia juga punya fitur lain seperti form dan data validation. Kemudian dia search engine friendly URLs dan sebagainya. Jadi ini tuh intinya CodeIgniter ini dia tuh sangat beginner friendly dan mudah dipelajari, juga dia ringan. Jadi ini cocok untuk pemula yang baru belajar framework, yang baru belajar PHP. Nah, sudah ya, jadi begitu itu pendapat saya tentang CodeIgniter. Kemudian kita lanjut ke Laravel. Di Laravel saya langsung buka dari sini aja foldernya, namanya coba Laravel, select folder. Nah, coba Laravel ya. Tadi coba Laravel. Bedanya tadi ya, coba kita lihat tadi di CodeIgniter dia tuh namanya nggak ada blade-nya. Jadi cuma misalnya login.php. Tapi kalau di sini dia tuh login.blade.php. Itu bedanya. Nah, kemudian untuk cara membukanya tuh kita buka di command prompt yang ada di laptop kalian, ketik aja. Tapi kalau saya pakai Git Bash, nah di sini Git Bash-nya langsung aja ketik di sini cd spasi slice c slice xampp new 1 slice at docs. Kenapa saya taruh ini? Karena ini adalah file directory dari coba Laravel.
dari Laravel, dari project saya namanya coba Laravel ya. Nah, kita sudah di dalam file directory htdocs, kemudian kita ketik cd coba Laravel, itu nama projectnya, terserah kalian mau taruh apa nanti. Itu tuh kalian tuh membuat nama projectnya itu ketika menginstal Laravel, dan menginstalnya juga lewat command prompt dengan menggunakan Composer. Kemudian kita enter. Nah, kemudian ls aja, itu untuk disk. Nah, ini udah ada di dalamnya. Kita bisa lihat di sini juga bisa. Dan di sini coba Laravel ya. Nah, kemudian balik ke git bash lagi. Di git bash itu kita untuk membuka kayak tadi. Kalau code igniter kita taruh di sini localhost / nama project / public. Tapi kalau di Laravel dia kita taruh dulu. Kita ketik dulu di command promptnya php artisan serve. Kemudian nanti akan muncul development servernya tuh alamatnya ini 8000 ini. Nah, itu alamatnya ya. Jadi kita langsung buka di sini, namanya localhost /2 8000. Nah, langsung akan ke Laravel. Nah, ini dia udah. Dan mirip kan? Karena emang template loginnya tuh saya buat sama satu gitu. Nah, cara saya membuat seperti itu, caranya tuh maksudnya step-stepnya tuh hampir sama dengan code igniter. Cuman bedanya di sini namanya, kalau di code igniter tuh login.php, tapi kalau di sini namanya login.blade.php, itu bedanya ya. Kemudian di sini juga jadi langsung aja ya, ini di config, bukan di config ya, di public. Nah, di public itu saya taruh lagi yang tadi ya, yang di template adminnya ada CSS, ada folder CSS, JS, image, font. Ini yang mengatur nanti tampilan templatenya seperti ini. Jadi ini udah ya. Nah, kemudian tadi setelah kita lihat di public ada filenya yang punya file asli dari template admin loginnya yang udah kita letakkan di public. Sekarang kita beralih ke resource. Nah, di resource ini ada yang namanya view. Tadi kan kayak di code igniter ada di tempat kita ngebuat login.php nya tuh di view juga. Nah, yang ini juga di view, cuman bedanya nama extension filenya tuh .blade.php, itu bedanya ya. Langsung aja kita buka. Nah, ini sama kayak yang tadi, ini ya, login.blade.php. Nah, kemudian untuk kontrolnya kayak tadi kan kalau di code igniter tempat controllernya tuh home.php kalau salah ya. Kalau di sini juga namanya juga, kalau di sini namanya web.php, dan itu letaknya di roots. Kalau tadi di controller, kalau code igniter, kalau ini di roots. Jadi kita buka ya web PHP nya. Nah, kalau code igniter tadi namanya public function.
Kalau ini namanya root get slice function, ini slice ini namanya root, itu halaman directory yang akan dipanggil nanti, yang akan muncul sebagai ini. Nah, terus function dalam kurung return view login. Awalnya yang ini namanya tuh welcome gitu, welcome di sini di login, tapi saya ganti jadi login. Nanti itulah jadinya hasilnya akan seperti ini di halaman depannya ya, halaman yang akan ditampilkan di rootnya. Nah, jadi secara keseluruhan menurut saya Code Igniter ini dia tuh mengasumsikan bahwa penggunanya itu udah tahap lanjut, udah advance lah kalau dibilang, kayak udah bisa nggak kayak Code Igniter yang dia itu beginner friendly. Jadi di sini walaupun di sini di Code Igniter di Laravel yang versi baru nih 7.0 nih, dia fitur-fiturnya tuh banyak ya, fiturnya banyak dan banyak hasil pengembangan dari versi Laravel yang sebelumnya. Nah, jadi di Laravel ini, framework Laravel ini, dia tuh pengembangannya tuh pengembangan webnya atau apakah yang kita mau kembangkan menjadi lebih elegan dan ekspresif ya. Ini juga karena misalnya nanti kalau kalian temuin kayak error ya, itu enggak dibilang 404 not found atau apa, ini tuh bakal di kalau Laravel dibilangnya tuh nanti view not found, view yang kalian buat not found, dan itu tuh ada stack tracernya, jadi ada saran-saran terus cara-cara kenapa bisa kayak gini dan cara nyelesain masalahnya kayak gitu. Cuman ya ini emang berbahasa Inggris ya. Kemudian yang Laravel ini dinamis benar, dan dokumentasinya lengkap dan selalu diperbarui. Ada juga ya di web aslinya Laravel ada yang namanya Larakes. Jadi di Larakes ini kayak kalian tuh punya mentor sendiri gitu loh, ada yang ngejelasin kayak gitu. Kemudian ini juga sama ya, pakai MVC, Model View Controller. Ini tuh sebagai pondasi Laravel yang dilengkapi dengan tool text command line. Nah, command line namanya artisan. Kayak tadi kan kita tuh nulisnya tuh PHP artisan ser. Kalau apa-apa tuh biasanya PHP artisan make of, itu PHP artisan Laravel UI kayak gitu ya. Ini tuh dipakai untuk bundle atau instalasi bundle melalui command prompt. Nah, jadi emang menurut saya ini dia tuh nggak seringan Code Igniter, dan instalasi atau cara installnya tuh ribet banget. Tapi dia menurut saya lebih bagus ya. Tapi ini disarankan banget buat yang udah advance, nggak kayak Code Igniter yang dia tuh supportnya tuh di beginner friendly pokoknya. Nah, jadi udah ya, jadi seperti itu, saya sudah membuat review perbandingan antara kedua framework ini. Jadi kesimpulannya tuh kedua framework ini tuh punya kelebihan masing-masing, dan dia tuh menurut saya dikhususkan untuk pengguna dengan kemampuan
dengan kemampuannya masing-masing ya. Kayak Coordinator buat yang pemula itu bener banget, dan kalau Laravel tuh buat yang udah advance, udah dia asumsikan kita tuh udah bisa semuanya gitu, udah ngerti lah, udah ngerti PHP natif dan udah bisa jalanin yang lain-lain kayak gitu. Nah, jadi hanya itu review dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.